Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini di bulan Ramadan ini semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan, ketabahan. Semoga Allah karuniakan kepada kita ma'unah agar kita mampu menjalankan ibadah Ramadan, menjalankan kebaikan-kebaikan yang banyak semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seyogyanya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak amal kebaikan. Tapi jangan lupa amal kebaikan yang betul-betul nanti bisa kita tunai di akhirat. Dalam sebuah hadis yang dinukil dalam kitab At-Ta'lim wal Muta'allim, Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengatakan, kam min amalin, berapa banyak amal, banyak sekali perbuatan, yatasawwaru bisurati a'malid dunya, yang kelihatannya atau berbentuk berupa amal dunia. Banyak sekali perbuatan amal yang kelihatannya hanya perbuatan dunia, bukan ibadah akhirat. Seperti bekerja, kita mungkin membersihkan pakaian, mencuci pakaian, membersihkan rumah, atau mungkin kita ikut gotong royong kerja bakti, atau banyak sekali. Wa yasiru bi husnin niyah. Kemudian amal yang kelihatan amal dunia itu karena baiknya niat, karena niat yang tepat, min a'malil akhirah, dia berubah atau berbentuk menjadi amal akhirat. Artinya apa? Artinya berpahala. Orang mencuci pakaian kalau niatnya baik, dia tidak hanya mendapat pakaiannya bersih. Bagaimana mencuci pakaian? Untuk apa? Saya berniat mencuci pakaian untuk aku gunakan sholat, untuk aku gunakan ibadah. Saya melakukan gotong royong, bersih desa dan apapun itu untuk menolong orang. Saya makan agar saya dikuatkan menjalankan taraweh. Saya sahur untuk kuat menjalankan puasa. Bekerja ke pasar, ke ladang, ke pabrik, tujuannya mencari nafkah untuk keluarga, agar anak-anak bisa menuntut ilmu, agar para istri bisa menjaga dari meminta-minta. Ini adalah ibadah, ini adalah amal akhirat yang kelihatannya pekerjaan dunia tapi menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah. Berapa banyak perbuatan, berapa banyak amal yang kelihatannya amal akhirat. Tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Sementara karena niatnya yang tidak baik, dia berubah menjadi amal dunia, tidak berpahala, malah terancam mendapat siksa. Kita niat menolong, memberi makan orang, memberikan makan untuk berbuka teman, tapi niatnya tidak tepat. Niatnya untuk dipuja orang lain, niatnya untuk viral, memberikan makan, kemudian diviralkan, tapi niatnya untuk viral, bukan untuk dicontoh oleh orang lain.
kita sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas karena Allah. Sholat hanya untuk ujub, berbangga. Kita membaca Al-Quran hanya agar didengar orang lain, agar orang lain memuji kita, suara kita bagus, bahrot kita tepat, kita hafal Quran, atau apapun yang lain. Kita mengaji, membaca kitab, kemudian niatnya hanya untuk banyak pujian, hanya untuk mendapat sesuatu yang sedikit. Ini kelihatannya amal akhirat, tapi kenyataannya dia adalah amal dunia. Sungguh ironi kalau kita kemudian terlihat banyak ibadah, banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat, banyak bersedekah, banyak menolong orang, tapi niat kita salah. Innamal a'malu binniyat. Segalanya itu tergantung niatnya. Bukan hanya masalah niat dalam ilmu fikih. Sholat harus berniat, wudu harus berniat menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi lebih luas daripada itu. Kebaikan-kebaikan, kalau kemudian niat kita niat yang tidak tepat, kita malah beramal, hanya beramal, kita tidak menuai pahala di akhirat. Sementara pekerjaan dunia yang kelihatannya pekerjaan dunia, bukan ritual ibadah, semakin banyak niat baik yang kita niatkan, dia akan menjadi amal akhirat. Menikah salah satunya, kelihatannya amal dunia, ini hukumnya mubah, tapi kalau niatnya baik, kita menikah untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah nanti di hari akhir itu akan berbangga dengan banyaknya umatnya. Kita niat untuk melestarikan keturunan agar Rasulullah juga bangga dengan kita. Semisal menikah dengan niat agar kita bisa muasyarah bil ma'ruf, bisa berbuat baik kepada istri, luar biasa pahalanya. Berniat agar separuh iman kita tercapai, berniat agar nanti kita bisa berbuat baik kepada mertua, berbuat baik kepada saudara-saudara istri. Kemudian kita berniat nanti anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat ibadah, anak-anak yang menuntut ilmu, anak-anak yang hafal Al-Quran. Banyak sekali. Berapa banyak pahala yang akan kita tunai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan ini kesempatan kita melakukan itu. Kalau kita memberi takjil, memberikan takjil kepada tetangga, kepada saudara, dikirim ke masjid, ke musola, mari niatkan yang baik. Bukan niat hanya untuk pamer. Kita niat memberi makan atau memberikan makanan untuk berbuka puasa, luar biasa pahalanya. Kemudian kita bersedekah. Mungkin di sekitar kita ada anak yatim, ada orang-orang yang tidak mampu, kita kasih sembako, kita kasih uang saku, kita belikan baju baru. Tata niat kita. Kita membaca Al-Quran, mungkin tadarus di masjid, tadarus di musola. Kita tata niat kita, bukan untuk pamer. Mungkin kita ikut sholat taraweh atau bahkan jadi imam. Kita tata niat kita agar sholat kita bukan hanya gerakan-gerakan tanpa arti, tapi ini menjadi ladang amal kita, menjadi
pahala yang nanti akan kita tunai di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Amal-amal dunia kita niatkan dengan baik. Kita bersih-bersih rumah, niatkanlah kita sambut Ramadan. Bukankah Allah perintahkan kepada surga-surga untuk menghias diri menyambut bulan Ramadan? Ayo kita isbah, kita hiasi rumah kita bersihkan rumah kita, bukan untuk pamer, bukan untuk ketika saudara teman kita datang biar dipuji, tidak, tapi kita hormati bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dimampukan oleh Allah untuk memperbanyak kebaikan, mudah membaca Al-Quran, ringan melaksanakan sholat tarawih, terutama melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu, dan terkhusus melaksanakan puasa dengan sempurna. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita keluar dari bulan Ramadan, dihapuskan semua dosa kita, dihapuskan semua kesalahan kita, dihapuskan semua tanggungan-tanggungan akhirat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka, aizkun minan nar. Semoga Allah takdirkan kita termasuk hamba-hamba yang ditakdirkan terbebas dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.